Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku kali ini adalah menunggu kepastiannya atau tinggalkan saja. Jadi, reading ini buat kamu yang sedang suka dengan seseorang, yang mana kamu dan dia ini udah deket banget, udah sering ngobrol, udah nyaman bareng, dan mungkin di sini intuisi kamu mengatakan sebenarnya dia juga suka sama kamu. Tapi kenapa sampai sekarang dia belum ada menunjukkan tanda-tanda kepastian atau mengajak kamu untuk berkomitmen, padahal kamu yakin selain kamu suka dia, sebenarnya dia juga sama kamu. Nah, sebaiknya kamu menunggu kepastiannya atau tinggalkan saja. Kita akan lihat bareng-bareng ya. Tapi sebelum masuk ke readingnya, aku mau mengingatkan seperti biasa bahwa reading ini adalah general reading. Energinya kolektif dari banyak orang, bisa resonate di kamu, bisa enggak, bisa vice versa. Jadi kalau misalnya kamu ingin reading yang lebih private hanya untuk kamu saja, silahkan menghubungi nomor WhatsApp ini untuk personal reading bersamaku, oke? Dan seperti biasa, kita masuk aja ke readingnya ya. Di sini ada Two of Cups. Aku lihat dari sisi kamu, memang kamu ini sudah sangat mendambakan adanya ikatan, harmoni. Di sini ya kelihatan banget kamu bener-bener pingin jadian sama dia lah, di sini pacaran gitu ya. Dan di sini sebenarnya kamu nggak hanya sekedar ingin, tapi karena kamu menemukan banyaknya kecocokan bersama dengan dia, nyaman, enak diajak ngobrol, baik mungkin di sini kamu sudah bertemu dia langsung atau mungkin masih hubungan secara online. Jadi di sini kamu bener-bener merasakan adanya banyak cinta, banyak kenyamanan lah intinya di sini. Makanya nggak heran bahwa kamu bersedia menunggu dia cukup lama sampai dia benar-benar akan datang kepada kamu untuk komitmen yang sudah kamu harap-harapkan ini gitu loh ya. 2 cangkir, 2 kupu-kupu, 2 kebahagiaan dan sebagainya. Tapi memang di sini kamunya galau gitu ya, galau karena dianya nggak ada kepastian, begitu-begitu aja, nggak ada pergerakan, bahkan mungkin hubungan kamu dan dia sering on off kayak gitu, dianya kadang ada, kadang hilang, kadang nggak tahu kemana gitu kan. Ya, kita lihat aja. Ada Ace of Pentacles. Di sini sebenarnya kamu itu ada di pihak yang mengerti bahwa sebenarnya hubungan cinta itu untuk mengamankannya atau untuk lebih nyamannya memang harus ada komitmen. Pentacles nggak hanya bercerita mengenai keuangan atau materi doang, tapi juga di sini kelihatannya kamu cukup dewasa lah untuk mengerti bahwa aku ini sudah usia sekian, butuh untuk komitmen, nggak bisa kalau misalnya hubungannya tanpa status dan sebagainya. Kamu merasa jauh lebih aman kalau memang ada komitmen, diajak jadian, pacaran, membangun hubungan, seperti itulah di sini. Dan sebenarnya ini bukan sesuatu yang salah sih ya, namanya juga jatuh cinta ya, wajar kalau kamu ingin merasa aman berkomitmen. Karena kalau misalnya kamu dan dia saling suka tapi nggak ada komitmen, ya kan kamu nggak bisa nggak bisa sebel kalau dia jalan sama siapa. Kalau komitmen kan setidaknya adalah rasa saling menjaga, saling percaya, saling membangun hubungan ini bersama kayak gitu kan, menuju ke arah yang lebih serius lagi ke depannya. Cuma memang sepertinya kabar baik ini belum bisa kamu dapatkan dari dia. Jadi ini masih energinya kamu ya. Jadi bener-bener energi yang menggebusi di sini. Kelihatannya kamu bener-bener punya ekspektasi sangat tinggi sama dia ya. Mungkin di sini banyak dari kamu yang sudah berpikir aku akan jadian sama dia, bahkan mungkin sudah memikirkan akan menikah sama dia karena dia sangat membuat kamu nyaman gitu loh di sini. Cuma belum jelas arahnya dia ya. Ada Queen of Pentacles. Aku lihat juga baik kamu di sini laki-laki atau perempuan, aku lihat kamu itu udah punya rasa untuk menyayangi, menjaga, merawat, dan juga sebenarnya sekali lagi ini Pentacles ya. Jadi memang kamu tuh sangat-sangat ingin meraih dia. Kamu bener-bener ingin dia ini ada di pelukan kamu. Kamu ingin dia ini aman dan nyaman bersama kamu. Dan kamu pun juga sama. Kamu ingin aman dan nyaman dalam pelukan dia. Maka bagi kamu komitmen itu penting. Melegalkan hubungan kamu, minimal pacaran itu penting gitu loh di sini. Ya, karena Queen of Pentacles juga sebenarnya energinya nggak cuma feminin aja sih, ada energi maskulinnya juga ya, untuk menjaga, bener-bener butuh komitmen gitu loh, yang gitu, passion gitu ya di sini. Jadi itu sih yang aku lihat. Makanya di sini kamu mungkin nyaman sama dia tapi juga bertanya-tanya kenapa sampai sekarang dia kok belum ada kemajuan, pergerakan, terutama kalau di sini kamunya pihak perempuannya, karena seringkali sih perempuan-perempuan di Indonesia masih cukup
malu-malu atau mungkin ngerasa nggak enak hati, takut dianggap gimana-gimana kalau misalnya mengungkapkan rasa cintanya duluan. Ya, di sini maka mungkin kamunya semakin bingung bahwa kapan ya aku akan dilegalkan atau mungkin kapan ya aku akan diajak jadian sama dia. Karena kerinduan kamu tuh bener-bener ingin segera bersama dengan dia sebagai couple gitu ya. Di sini ada Seven of Swords terbalik. Untuk reading kali ini aku akan baca kartunya yang terbalik juga ya. Seven of Swords, sebenarnya aku lihat juga kamu sudah meluangkan banyak hal lah di sini, mengorbankan banyak hal, waktu, tenaga, pemikiran untuk bersama dengan dia. Kalau misalnya ini pertemuannya udah ketemu langsung ya kamu effort juga ketemu dia, jalan-jalan kemana, menghabiskan waktu kamu untuk mendengarkan ceritanya dan sebagainya. Kalau ini baru pertemuan secara online juga kamu sudah menghabiskan sekian kuota untuk telepon, video call, bahkan mungkin sleep call sama dia kayak gitu. Cuma di sini tidak mendapatkan apa yang kamu harapkan. Jadi di sini ekspektasi kamu itu belum menerima jawaban yang kamu harapkan. Makanya di sini kamu merasa kayak apakah aku buang-buang waktu, tapi aku udah terlanjur nyaman, udah terlanjur sayang dan sebagainya. Kayak gitu sih di sini ya. Kemudian aku akan lihat lagi di sini sebaiknya bagaimana ya. Karena gini, aku tidak akan membuat reading ini agar kamu tinggalkan aja atau kamu nunggu dia, enggak. Tapi di sini pada akhirnya semua kembali kepada kamu, dan ini adalah bagian terpentingnya ya. Ini adalah pesan penting buat kamu. Ada The Hermit di sini. Kalau misalnya teman-teman di sini punya intuisi yang bagus, sebenarnya tiba-tiba ada suara petir. Jadi kalau misalnya di sepanjang reading ini ada suara hujan, ada suara petir, itu emang suara alami ya. Karena di kotaku lagi banyak banget hujan, jadi mohon maaf. Mudah-mudahan suaraku tetap terdengar jelas ketika nanti ada hujan. Mudah-mudahan enggak. Ada The Hermit di sini yang bisa aku katakan sebenarnya kalau kamu punya intuisi yang baik, kamu sebenarnya mengerti kok bahwa dia ini belum seyakin atau mungkin se-excited kamu gitu loh cintanya. Mungkin dia memang ada rasa perhatian, tertarik sama kamu. Cuma aku lihat belum ke arah yang komitmen gitu loh di sini. Ya. Kalau intuisi kamu bagus, kalau sebenarnya intuisi kamu nggak setajam itu, logika kamu pun sebenarnya sudah menggedor-gedor isi kepala kamu bahwa ayolah dipikirkan lagi, lebih dalam lagi, kamu mau berapa lama menungguin dia. Karena di sini kamu diminta untuk berpikir lebih banyak lagi mengenai hubungan kamu bersama dengan dia ini. Karena sebenarnya secara logika ya, baik yang kamu sayang ini laki-laki atau perempuan, sebenarnya kalau memang ini bercerita mengenai cinta, jika benar-benar cinta yang tulus, ingin menjaga, ingin merawat, ingin membangun sebuah komitmen, seharusnya kalau memang dia sudah yakin, dia akan segera mengamankan kamu. Aku sering kali bilang ini di personal reading atau private reading aku ya, kalau misalnya dia ini memang suka sama kamu, ingin komit sama kamu, dia nggak akan menunggu waktu berlama-lama gitu loh. Mungkin 3 bulan itu waktu yang sudah sangat lama untuk sebuah pendekatan sebetulnya rata-rata. Tapi ya pada akhirnya di sini kamu diminta untuk berpikir kembali sih. Apalagi kalau misalnya di sini dianya lebih sering on off dan sebagainya, lebih sering off-nya, kadang-kadang lebih banyak dinginnya dan sebagainya. Sebenarnya kamu mengerti bahwa dia ini punya ekspektasi yang tidak setinggi kamu gitu loh di sini. Jadi mungkin di sini harapan kamu sudah menuju ke komitmen, menjadi pasangan, saling menjaga, saling merawat, tapi kelihatannya dianya belum. Makanya di sini kamu diminta untuk berpikir ulang, mengevaluasi lagi hubungan kamu bersama dengan dia. Indah sih, memang manis, cuma pertanyaannya sampai berapa lama kamu menunggu gitu sih di sini intinya ya. Kemudian aku akan lihat lagi, ada Six of Wands terbalik di sini. Sebenarnya juga intuisi dan logika kamu tuh sudah mengerti kok, sudah berkali-kali membisikkan ke kamu tuh sebenarnya ditolak sama dia. Sebenarnya bahwa harapan kamu tuh bentrok sama dia, kamu belum bersinergi sama dia. Jadi harapan dan energi dan ekspektasi kamu itu belum sejalan dengan dia gitu di sini. Ya, aku di sini nggak mau bilang bahwa ini kesalahan kamu atau kesalahan dianya mempermainkan kamu, enggak. Ini sekedar ekspektasi yang berbeda aja, energi yang berbeda aja antara kamu dan dia, harapan yang berbeda gitu loh di sini. Kamu mengharapkan sebuah kemenangan, penyatuan, kebahagiaan, dianya belum. Karena kartu Six of Wands terbalik ini seringkali bercerita mengenai penolakan. Jadi effort yang kamu keluarkan itu mendapatkan sesuatu yang
tidak seperti yang kamu harapkan. Jadi aku mohon maaf kalau readingku ini nggak seperti yang kamu harapkan, tapi aku nggak mau membumbui readingku hanya dengan yang manis-manis aja, tapi kamunya nggak mau belajar atau mungkin nggak mendapatkan sebuah perspektif yang baru, berbeda mengenai kisah kamu bersama dengan dia. Maka di sini kalau memang hubungan ini sudah berbulan-bulan ya, dan dianya nggak ada pergerakan sama sekali untuk menjadikan hubungan ini nyata, untuk berkomitmen sama kamu, sementara kamu sudah sangat menginginkan sebuah komitmen, ya coba dipikirkan ulang lagi. Sekali lagi aku di sini nggak akan nyuruh kamu untuk bertahan aja, lepaskan dia aja, ikhlaskan, tapi pada akhirnya ini hidup kamu yang punya keputusan mutlak untuk memutuskan akan bagaimana ke depannya. Jadi coba dievaluasi lagi ya di sini Six of Wands. Kelihatannya ada sesuatu yang berjalan tidak seperti yang kamu harapkan, yang sebenarnya batin kamu tuh tahu sebetulnya ya, cuma mungkin karena kamunya masih denial, masih ingin mengusahakan, ya silahkan aja, nggak apa-apa gitu loh di sini. Kalau memang ingin tetap menunggu dan mengusahakan bahwa hubungan ini mungkin bisa menjadi nyata buat kamu suatu saat nanti. Karena di sini juga kartu ini ingin sekali bilang bahwa jika kamu ingin sebuah komitmen ya, ini ada 8 pentacles, komitmen yang lebih tinggi lagi, kerjasama lebih tepatnya di sini, membangun sesuatu dari nol menjadi sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, lebih mengarah ke pernikahan, katakan seperti itu. Maka di sini coba tanyakan ke diri kamu, siapa yang lebih banyak berusaha pada hubungan ini? Apakah kamu, apakah dia, ataukah gimana? Karena di sini jangan sampai kamu menjadi pihak yang selalu menghubungi dia duluan, kamu pihak yang selalu ngajak dia jalan-jalan duluan, kamu pihak yang selalu chatting dia duluan. Kalau lebih banyak kamunya, sementara dianya mungkin hanya, misalnya kamu chatting dia 10 kali, selalu kamu duluan, sementara dia mungkin hanya 2 kali memulai percakapan duluan, ya kamu mengerti bahwa dia belum setertarik itu untuk memulai sebuah komitmen bersama dengan kamu. Sekali lagi Pentacles nggak hanya bercerita mengenai uang, ini bercerita banyak mengenai komitmen kayak gitu. Jadi itu sih yang bisa aku katakan. Dan kalau misalnya ini memang kisah cinta, seharusnya sih sekali lagi ada keinginan untuk mau membangun bersama, berjuang bareng dalam suka duka, dalam baik dan buruk. Di saat kamu lagi happy, di saat kamu lagi down, dia ada. Kamu juga ada di saat dia lagi happy, di saat dia down juga ada. Jadi bukan sekedar datang ke kamu di saat dia lagi butuh teman ngobrol, datang ke kamu di saat dia lagi happy, dia hilang nggak tahu kemana, kayak gitu di sini. Jadi jika ini mengenai kisah cinta, mengenai komitmen, seharusnya sih kalian berdua sudah saling mengamankan hubungan ini dalam komitmen gitu ya. Jadi mengerti kan maksudku? Kalau misalnya di sini kamu dan dia memang dekat, nyaman, tapi kamu juga nggak bisa turut andil untuk di sini katakanlah kalau misalnya dia jalan sama orang lain, misalnya kamu perempuan dan kamu menemukan fakta dia lagi jalan sama perempuan lain, kamu kan nggak bisa marah, kamu nggak bisa gimana, karena memang belum ada komitmen. Jadi ya dia bebas untuk berkenalan dan jalan dengan siapapun. Sebenarnya kamu pun juga dalam kondisi yang dimana kamu bebas dan kamu bisa bergerak untuk jadian dengan siapapun sebenarnya, karena belum ada komitmen di sini. Jadi coba dipikirkan ulang kembali mengenai perasaan kamu kepada dia. Apakah ini memang sekedar perasaan yang hasrat ingin memiliki, atau gimana? Karena di sini dari sisi dia kelihatannya belum ada pergerakan ke arah sana. Dan aku akan lihat sebenarnya persepsi atau harapan dia mengenai hubungan ini apa, bagaimana dia memandang hubungan ini akan terbongkar dari kartu-kartu ini ya. Ada kartu Strength terbalik. Kartu Strength terbalik ini sering kali bilang bahwa memang dia masih menggantungkan hubungan ini. Jadi belum ada kepastian yang bisa dia berikan kepada kamu. Jadi statusnya itu menggantung. Enggak iya, enggak juga enggak gitu loh. Jadi dia belum bisa menjanjikan komitmen, tapi juga masih ada rasa dia nyaman bersama dengan kamu, sebatas ya udah nyaman. Jadi belum bisa mengikat kamu, tapi dia juga belum bisa melepas kamu. Jadi ini hubungan yang di tengah-tengah. Hubungan yang ya cukup membingungkan kamu, makanya kamu menonton video ini. Tapi yang pasti aku lihat kalau memang dianya masih terus-terusan begini, ya kamunya juga bakal capek sih, karena mungkin dia hanya datang ke kamu di saat dianya lagi sepi, di saat dia lagi galau, lagi ada masalah datang ke kamu, tapi kemudian ketika nanti dia menemukan orang yang baru, dia bisa dengan gampang meninggalkan kamu, karena sekali lagi belum ada komitmen antara kamu dan dia. Maka tanyakan ke diri kamu mau investasi perasaan seberapa banyak kepada dia ya, karena dia masih menjadi manusia bebas yang masih bisa komit dengan siapapun di luar kamu, kayak gitu sebetulnya. Jadi ini benar-benar status yang dia benar-benar masih menggantung.
Jadi kamu itu ibaratnya seperti jemuran baju ya, yang dipanasin, digantung, kering. Nah, kamu tanyakan ke diri kamu mau berapa lama digantung dalam panas-panasan kayak gitu. Jangan sampai kamu sebagai baju warnanya menjadi belel gitu ya, jadi luntur karena kamu terlalu lama nungguin dia dalam ketidakpastian. Kemudian di sini ada Nine of Wands, yang bisa aku katakan bahwa kartu ini juga seringkali bercerita mengenai capek, lelah, nge-pause. Jadi kalau misalnya kamu play video ada pause, nah itu dia lagi pause. Jadi menyetop hubungan ini dia belum mampu. Maksudnya di sini mengikhlaskan kamu untuk tidak menggantungkan harapan apapun, dia belum mampu, tapi maju kepada kamu untuk sebuah komitmen juga belum mampu. Jadi dua kartu ini hampir sama sebetulnya. Kayak gitu di sini. Jadi dia kalau lelah, kalau dia capek datang ke kamu, kalau dia happy ya sudah lupa sama kamu, kayak gitu sih lebih tepatnya di sini. Jadi hubungan yang ya dilanjutkan susah, diberhentikan terlanjur nyaman kayak gitu di sini. Itu dari sisi dia ya, dari sisi dia. Kemudian di sini ada The High Priestess. Yang bisa aku katakan kartu ini juga sering bercerita mengenai sesuatu yang masih misterius. Tapi di sini bisa aku bilang ini adalah persepsi atau pandangan dia tentang kamu. Sebenarnya baik kamu laki-laki atau perempuan, dia nyaman kok sama kamu. Dia melihat kamu sebagai laki-laki atau perempuan yang punya pesona, punya inner beauty juga. Dan di sini aku ingin bilang bahwa tertarik aja nggak cukup bagi dia untuk berani membawa kamu kepada sebuah komitmen sesederhana pacaran gitu di sini. Jadi belum berani dan apa ya, belum se excited kamu, gelora passionnya gitu untuk hubungan ini. Jadi sekali lagi ini dari sisi dia. Coba kamu tanyakan ke diri kamu, apakah kamu masih ingin digantung atau bagaimana. Terutama kalau kamu benar-benar merasakan, iya aku selama ini nggak ada kejelasan dan sebagainya, maka coba pikirkan lagi. Sekali lagi, aku tidak akan meminta bertahan atau putuskan, kamu yang bisa punya jawabannya ya. Kemudian aku akan ambil beberapa oracle di sini yang sudah aku ambil supaya cepat ya. Ada Wands di sini yang bisa aku bilang kamu akan bisa kok menghadapi situasi yang sulit ini. Ya, kamu akan baik-baik aja dan nggak ada salahnya kalau misalnya kamu ingin meminta bantuan kepada sahabat kamu untuk menceritakan kondisi kamu sekarang. Siapa tahu kamu jadi punya opsi lain, atau mungkin di sini lebih tepatnya sudut pandang lain dari opininya sahabat kamu itu. Tapi aku lihat kamu akan bisa melewati masa-masa yang suram ini. Baik kamu memutuskan untuk bertahan atau kamu yang memutuskan untuk mengikhlaskan dia. Kayak gitu di sini ya. Kemudian di sini ada layang-layang. Kamu diminta untuk liburan. Liburan di sini nggak berarti kamu harus liburan ke luar kota atau gimana, tapi lebih kepada pikirkan ulang. Refleksikan lagi segala hal yang sudah kamu lalui bersama dia. Ingat-ingat lagi siapa yang lebih antusias di hubungan ini. Apakah hanya kamu saja ataukah kalian berdua gitu? Karena kalau di sini hanya kamu saja yang selalu memulai duluan, ya kamu mengerti bahwa dia belum seyakin itu untuk sebuah hubungan bersama dengan kamu. Itu yang bisa aku lihat di sini. Kemudian ada Fire di sini. Aku lihat memang ada emosi yang sangat menggebu-gebu di diri kamu. Jadi aku bisa merasakan kamu tuh sayang banget sama dia, cinta banget sama dia. Ada harapan yang luar biasa yang kamu gantungkan atau mungkin kamu harapkan kepada dia. Jadi di sini passionate gitu loh. Jadi cinta yang benar-benar gitu, yang membara. Tapi di sini juga ada hate-nya. Jadi mungkin kamu mengerti lah ya bahwa status hubungan kamu ini love hate. Di satu waktu kamu sangat-sangat nyaman dan mencintai dia, di satu waktu kamu mungkin pernah merasa sangat muak karena sedikit putus asa dengan hubungan ini karena dianya tidak ada kemajuan, bahkan mungkin semakin hari semakin gak jelas gitu ya. Jadi coba tanyakan ke diri kamu, apakah api ini akan menjadi eternal flame-nya kamu, atau menjadi api yang justru akan membuat kamu sakit dan terluka pada akhirnya, kayak gitu di sini. Kemudian ada chain, di sini ada rantai ya. Jadi di sini aku lihat memang kamu masih sangat-sangat menggantungkan banyak hal, kebahagiaan, kenyamanan, harapan-harapan kepada dia. Yang mana sebenarnya rantai ini sedikit banyak membuat kamu jadi nggak bisa melihat kesempatan di depan mata kamu. Jadi kalau ada laki-laki, ada perempuan lain yang datang yang mungkin lebih baik, karena kamu ngerasa sudah terlanjur nyaman sama orang ini, jadi kamu kayak, aduh enggak deh, aku lebih baik nungguin dia daripada aku harus kenalan lagi atau aku harus PDKT lagi sama siapa, kayak gitu di sini.
Karena di sini pada akhirnya kamulah yang punya keputusan apakah kamu akan memutus rantai ini yang masih menjerat hati kamu, ataukah kamu ingin membebaskan diri kamu untuk orang yang lebih bisa membawa kamu pada harapan kamu, komitmen dan juga hubungan cinta yang lebih saling menjaga, saling merawat, saling bertumbuh gitu. Oke, hujan mulai turun, semoga suaraku masih kedengaran ya, kayak gitu. Jadi itu sih yang bisa aku katakan. Ada shark juga di sini bahwa kamu kemungkinan memang ya, jadi gini, selama kamu lagi dekat sama si dia ini, sebenarnya ada kesempatan atau orang lain yang sebenarnya juga datang kepada kamu, tapi mungkin karena kamu fokusnya di sini, kamu jadi nggak bisa melihat kehadiran dia. Jadi di sini nggak hanya sekedar kekayaan keuangan aja, tapi ini kartu ini juga bisa bercerita mengenai kesempatan di hal-hal lain, kisah cinta misalnya, atau orang baru yang sebenarnya lebih potensial kepada kamu. Itu sih yang aku lihat. Jadi hati-hati dengan hubungan ini, karena aku lihat ada kemungkinan kamu tuh sangat-sangat bucin, sangat-sangat terikat gitu ya, sehingga menjadi sebuah obsesi. Hati-hati, karena biasanya yang hubungan seperti ini membuat kamu jadi susah melihat orang baru yang datang, yang mana sebenarnya dia jauh lebih bisa menghargai kamu lebih baik, menghargai waktu kamu, menghargai perasaan kamu, dan benar-benar bisa membawa kamu pada komitmen yang kamu harapkan. Jadi itu sih. Dan juga kartu ini ingin bilang, jangan sampai dari hubungan kamu dengan si dia ini membuat kamu jadi hilang fokus pada apa-apa yang menjadi pekerjaan atau mungkin tanggung jawab kamu. Jadi jangan sampai dia ini membuat kamu jadi mengabaikan kuliah, jadi nggak fokus kerja dan sebagainya. Karena memang di sini cinta kamu luar biasa buat dia. Itu sih ya yang bisa aku lihat. Jadi coba dipikirkan ulang lagi, pikirkan baik-baik di momen yang tenang gitu ya. Kamu nggak harus liburan keluar kota, tapi cobalah untuk di kamar kamu tenang malam, pasang musik-musik yang menenangkan, kemudian pejamkan mata, pikirkan ulang mengenai hubungan kamu bersama dia. Apakah memang kamu ingin bertahan atau bagaimana? Dan sekarang aku akan lihat dari chart. Karena ini general reading, ini mungkin akan lebih resonate ya buat orang-orang kamu atau dia yang berzodiak Gemini, Pisces, Aquarius, Libra, Scorpio, dan Leo. Kalau misalnya zodiaknya nggak ada, di sini ada beberapa unsur nama kamu atau unsur namanya dia. Ada T, ada Q, ada U, ada N, I, E, W, M, X. X ini bisa mantan kamu ya, yang mana mungkin kamunya masih ada harapan yang sangat banyak di dia, dan mungkin dia balik lagi di hidup kamu, tapi mungkin tidak untuk sebuah koneksi yang sekuat itu mengenai komitmen. Ada A juga di sini. Kemudian ini adalah tanggal-tanggal penting antara kamu dan dia, bisa tanggal lahir, tanggal ketemu, tanggal apapun ya. 22, 5, 20, 18, 14, 23, 15, 17, 24, dan juga 30. Jadi itu yang bisa aku lihat mengenai hubungan kamu dan dia. Semoga ini bisa memberi sebuah perspektif baru buat kamu, sehingga kamu bisa berpikir ulang, dan apapun keputusan kamu, semoga itu menjadi keputusan terbaik buat kamu yang bisa membawa kamu kepada kebahagiaan sejati kamu ya. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye bye.